perlu kita banyak mempunyai bahan untuk tafakur itu. Karena kalau kita tiap hari itu aja yang dipikirkan, maka itu tentu akan mengurangi ketakjuban kita, mengurangi kekaguman kita kepada yang dipikirkan itu, karena sudah beberapa kali kita tafakurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Wa min ayatihi al-biharul hamikatul muktanifatu li aqtaril ard allati hiya qita'un minal bahril a'zam al-muhiti bi jami'il ard hatta anna jami'al makshub minal bawadi wal jibal minal ma bil idafati ilal ma ka jaziratin saghiratin bi bahrin azim wa baqiyatul ardi masturatun bil ma. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ardu bil bahri kal istabli bil ard. Fa ansaba istablan ila jami'il ard. Wa'lam anna al-arda bil idafati ila al-bahri mithluhu wa qad syahadta ajaibal ardi wa ma fiha wa ta'ammal al-ana ajaibal bahr fa inna ajaiba ma fihi minal hayawan wal jawahir adhaafu ajaibi ma tushahiduhu ala wajhil ard kama anna sa'atahu adhaafu sa'atil ard ila akhirih. Makna kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala adalah lautan yang dalam yang mengelilingi semua penjuru bumi, di mana lautan itu sebagian dari lautan yang besar yang meliputi seluruh bumi. Di sini Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita tentang jalan atau bahan tafakur. Sebagaimana yang dahulu beliau memberikan bahan-bahan untuk tafakur itu. Nah, karena tafakur ini merupakan sesuatu wirid atau amaliyah yang mestinya kita lakukan setiap hari sebagaimana wirid-wirid yang lain, nah maka perlu kita banyak mempunyai bahan untuk tafakur itu. Karena kalau kita tiap hari itu aja yang dipikirkan, maka itu tentu akan mengurangi ketakjuban kita, mengurangi kekaguman kita kepada yang dipikirkan itu, karena sudah beberapa kali kita tafakurkan. Nah, oleh karena itu perlu dicari bahan-bahan tafakur yang lain, yang mana setiap kali kita memikirkan itu menimbulkan kesan yang dalam di dalam hati kita, menimbulkan bekas di dalam hati kita, yang akhirnya itu adalah mengagungkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi misal kita di pagi hari kita tafakkur tentang kejadian manusia, di sore hari kita tafakkur tentang bagaimana kejadian bumi, bagaimana Allah menciptakan segala isi bumi dan hewan-hewan yang ada di atasnya,
Nah, besoknya kita tafakur tentang laut dan sebagainya. Makin banyak bahan tafakur, makin banyak jalan-jalan tafakur, maka makin memperdalam ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada minggu yang dahulu Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita bahan tafakur mengenai bumi. Nah, di sini lagi beliau mengajarkan kepada kita bahan tafakur mengenai laut. Nah, di antara tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah lautan-lautan yang dalam. Berapa dalamnya laut? Ada 10 km, 10 pal dalamnya laut. Ada yang 12 pal dalamnya laut. Yang mengelilingi semua penjuru bumi. Al-Bahrul Muhit, laut yang mengelilingi bumi. Di mana lautan itu, lautan yang ada di bumi ini sebagian dari lautan yang besar yang meliputi seluruh bumi. Sehingga semua yang tersingkap dari desa-desa dan gunung-gunung dari air, dengan dibandingkan dengan air itu seperti pulau yang kecil dalam lautan yang besar, dan sisanya bumi itu tertutup dengan air. Jadi andai kata yang kelihatan daripada daratan-daratan ini dibandingkan dengan laut yang ada, maka seluruh daratan-daratan itu seperti pulau yang kecil di tengah lautan. Artinya menunjukkan bahwa daratan itu lebih sedikit dibanding laut. Ada yang mengatakan bahwa daratan itu hanya 30%, sedangkan sisanya itu adalah laut. Itulah bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ardu bil bahri kal istabli bil ard. Artinya bumi dalam laut itu seperti kandang dalam bumi. Maka bandingkanlah kandang itu dengan seluruh bumi. Dan ketahuilah bahwa bumi dengan dibandingkan kepada laut adalah seperti itu. Misal kandang apakah? Nah, kandang, lalu sisanya nang di luar kandang. Nang dalam kandang itu laksana darat, sedangkan yang di luar kandang itu laksana laut. Jadi sedikit sekali daratan ini kalau dibanding dengan lautan. Dan telah kamu saksikan keajaiban-keajaiban bumi dan sesuatu yang ada padanya. Kita sudah melihat keajaiban bumi, maksudnya darat nih, tumbuh-tumbuhannya, binatang-binatangnya, manusia, batu-batuannya dan sebagainya. Kita sudah menyaksikan tentang daratan dan keajaiban-keajaiban yang ada di daratan ini. Artinya satu pohon saja kalau kita tafakur itu menghabiskan banyak waktu. Satu biji batu kalau kita mau tafakur, mau merenungi, itu banyak menghabiskan waktu. Nah, itu keajaiban-keajaiban yang ada di daratan bumi. Maka pikirkanlah sekarang, renungkanlah sekarang akan keajaiban laut. Sesungguhnya keajaiban laut adalah sesuatu yang ada padanya dari binatang-binatang dan permata-permata
berlipat ganda dari keajaiban-keajaiban yang kamu menyaksikannya di permukaan bumi. Kalau kita banding keajaiban-keajaiban laut lebih menakjubkan daripada yang kita saksikan daripada keajaiban-keajaiban di bumi, di darat ini. Sebagaimana bahwasanya luasnya laut adalah berlipat ganda dari luasnya bumi. Tentu makin luas keajaiban ciptaan Allah yang ada di laut itu. Dan karena besarnya laut, di dalamnya ada binatang-binatang yang besar. Yang kamu lihat kemunculannya di laut, lalu kamu menyangka bahwa binatang-binatang itu adalah pulau. Maka penumpang-penumpang itu turun di atasnya, lalu binatang-binatang itu merasakan dengan adanya api menyala, lalu ia bergerak dan diketahui bahwa itu adalah binatang. Binatang itu ngarannya sulahpat. Sulahpat ini ganalnya mungkin kayak berapa ini ada satu sulahpat ini. Jadi orang-orang laut itu dahulunya melihat di tengah laut tuh ada semacam pulau. Di situ tumbuh rumput segala macam kayak pulau. Lalu kapal ini singgah di situ. Yang dikira pulau, berjalan situ kemari. Rupanya lapar, nak bermasakan di pulau tadi. Begitu bermasak, nyalai api, lawas-lawasan bergerak pulaunya. Pembemasakan di atas, kan panas api. Nah setelah itu baru mengetahui ternyata bukan pulau, ini satu binatang yang sangat besar, ngarannya tadi sulahpat. Itu mau dimakan seberapa yang cukup makan itu, dan itu halal dimakan. Binatang laut itu halal. Dan karena besarnya laut, di dalamnya ada binatang-binatang yang besar yang kamu lihat kemunculannya di laut, lalu kamu menyangka bahwa binatang-binatang itu adalah pulau. Maka penumpang-penumpang itu turun di atasnya, lalu binatang-binatang itu merasakan dengan adanya api menyala, lalu ia binatang tadi bergerak dan diketahui bahwa itu adalah binatang. Dan tidaklah jenis dari jenis-jenis binatang darat, dari kuda atau burung atau sapi atau manusia, melainkan di laut ada yang seperti itu dan berlipat ganda daripadanya. Semuaan jenis binatang yang ada di darat ini ada di laut. Kuda ada kuda laut, anjing ada anjing laut, manusia ada manusia laut. Jadi apapun binatang yang ada di darat itu pasti ada di laut. Nah manusia laut itu bedanya dengan manusia darat. Kalau manusia darat ini hayawan natik, itu adalah binatang yang bisa berpikir, bertutur, ada akal, ada taklif. Nah kalau itu manusia laut itu binatang murni. Cuma bentuknya sama dengan manusia, bedanya ini berbuntut, itu aja. Berbuntut di belakang. Kalau putungan lain sama dengan manusia. Dan tidaklah jenis dari jenis-jenis binatang darat, dari kuda atau burung atau sapi atau manusia, melainkan di laut ada yang seperti itu dan berlipat ganda daripadanya, bahkan banyak lagi. Jadi setiap binatang yang ada di darat ada di laut, tapi setiap binatang di laut belum tentu ada di darat.
dan di dalamnya ada jenis-jenis yang tidak diketahui bandingannya di darat. Jadi berhubung Rasulullah mengatakan bahwa air laut itu suci dan bangkainya halal, maka semuaan binatang yang di laut itu adalah halal, kecuali nang hidup dua alam atau nang dagingnya diketahui positif mengandung racun, itu aja nang kada halal. Kalau binatang laut, binatang bentuknya kayak anjing laut misalnya, babi laut, itu halal. Nang kada halal cuma nang hidup di darat, hidup di laut, kedua-duanya macam buaya umpamanya, itu di darat hidup, di laut hidup, atau binatang-binatang nang mengandung racun. Di dalam kitab fikih disebutkan katibda, seperti kuduk. Kuduk itu mengandung racun. Itu aja nang kada halal. Bilanya hidupnya di laut saja dan kada terbukti mengandung racun, semuaan halal. Itu binatang-binatang yang ada di laut tadi, walaupun bentuknya kayak babi, kayak anjing, itu kada jadi soal. Dan telah saya sebutkan, ujar Imam Ghazali, sifat-sifatnya dalam kitab-kitab yang berjilid-jilid, dan telah dikumpulkan kaum-kaum yang memperhatikan dengan mengarungi lautan dan mengumpulkan keajaiban-keajaibannya. Artinya Imam Ghazali ada mengarang kitab yang spesial mengupas tentang keajaiban-keajaiban laut itu, dan berjilid-jilid kitabnya banyak. Kemudian perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mutiara dan membundarkannya dalam rumah karangnya di bawah air. Dan perhatikanlah bagaimana Dia Allah menumbuhkan marjan dari batu yang sangat keras di bawah air. Sesungguhnya marjan adalah tumbuh-tumbuhan atas bentuk pohon yang tumbuh dari batu. Marjan itu tumbuh-tumbuhan, cuma kayak batu. Kemudian pikirkanlah yang lainnya dari ambar dan segala yang berharga yang dilimparkan oleh laut dan dikeluarkan daripadanya. Semuaan itu adalah bahan untuk renungan. Kemudian perhatikanlah kepada keajaiban-keajaiban perahu-perahu. Bagaimana Allah menahannya di atas permukaan air sehingga perahu itu kada tenggelam. Dan Dia menjalankan pada perahu-perahu itu akan para pedagang dan pencari harta benda dan lainnya. Dan Dia Allah menundukkan bagi mereka kapal agar membawa barang-barang mereka yang berat. Kemudian Dia mengirimkan angin agar menggiring perahu-perahu. Kemudian Dia Allah memberitahukan kepada para nelayan akan tempat datang angin, tempat bertiupnya dan waktu-waktunya. Dan tidak dapat diselidiki secara keseluruhan keajaiban-keajaiban ciptaan Allah di laut dalam kitab yang berjilid-jilid. Artinya kalau dikarang, disusun sedemikian rupa sebanyak mungkin, tetap kada akan mampu kalau meneliti keajaiban-keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Yang lebih mengherankan dari yang demikian seluruhnya adalah apa yang tampak dari yang tampak, yaitu cara menitiskannya akan air. Dan air itu adalah jisim yang halus, lembut, mengalir, bersih, yang bersambung bagian-bagiannya seakan-akan sesuatu yang satu. Nah, jadi air itu benda nang bersambung, sesuatu nang satu. Makanya kalau di sini diwarnai, di situ 4 berwarna. Karena air itu bagian sesuatu nang satu.
yang lembut susunannya, cepat menerima untuk dipotong-potong. Banyu tuh dicibuk kan, kalau lakas saja dicibuk ini. Seolah-olah ia berpisah. Yang diciptakan untuk dipergunakan, yang menerima untuk berpisah dan bersambung. Dengan air itulah hidupnya setiap yang ada di permukaan bumi, dari binatang dan tumbuh-tumbuhan. Maka jikalau seseorang hamba memerlukan kepada seteguk air dan ia dicegah daripadanya, niscaya ia mengorbankan semua simpanan di bumi dan miliknya di dunia untuk menghasilkan seteguk air itu. Orang ini sangat haus, sangat dahaga, sudah kada kau bertahan lagi. Kalau nya kada nginum, orang ini mati. Ada orang berjual secangkir banyu, harganya aja orang 20 juta. Duitnya kita ada, jatuh kita tukari. Daripada mahalnya harga air itu bagi mereka yang memerlukannya. Kemudian jikalau ia meminumnya, minum secangkir banyu tadi harganya 20 juta, dan dihalangi dari mengeluarkannya, kada kau kami orang ini kada kau kami, niscaya ia mengorbankan semua simpanan-simpanan di bumi dan miliknya di dunia untuk mengeluarkannya. Ya orang berubat, maka hanya kau kami, ubatnya itu 20 juta harganya, ya tuh kita tuh hari duitnya ada untuk mengeluarkan si air tadi pula. Masuknya 20 juta, keluarnya 20 juta, ya tuh kita hakun bayar. Maka yang mengherankan dari anak Adam, dari manusia, adalah bagaimana ia memandang besar kepada dinar dan dirham dan benda-benda yang berharga, dan ia lalai daripada nikmat Allah pada seteguk air apabila ia memerlukan kepada meminumnya atau mengusungkan diri daripadanya dengan mengorbankan semua dunia padanya. Jadi kadang-kadang kita membesarkan, kadang-kadang kita mengagungkan sesuatu yang sebenarnya kada terlalu perlu untuk kita. Kita lupa mensyukuri nikmat Allah yang sebenarnya sangat diperlukan oleh kita. Maka pikirkanlah tentang keajaiban-keajaiban air, sungai, sumur, dan lautan, maka padanya tempat yang luas dan jalan bagi pikiran. Kalau kita mau tafakur masalah banyu aja itu sudah luas. Berapa macam jenis banyu? Banyu sungai, ada banyu sumur, ada banyu laut, ada banyu sumber, ada banyu hujan, macam-macam jenis banyu. Maka padanya tempat yang luas dan jalan bagi pikiran, bagi renungan. Dan semua yang demikian itu adalah saksi-saksi yang jelas dan tanda-tanda yang bantu-membantu, yang mengatakan dengan lisan keadaannya, yang mengatakan dengan lisan halnya, yang menjelaskan tentang keagungan penciptaan, yang menerangkan penciptanya, yang menerangkan tentang kesempurnaan hikmahnya padanya, yang menyerukan kepada orang-orang yang mempunyai hati dengan lagu-lagunya, yang berkata kepada setiap orang yang mempunyai akal, apakah kamu tidak melihatku dan melihat rupaku, susunanku,
sifat-sifatku, manfaat-manfaatku, berlainan keadaan-keadaanku, dan banyaknya faidah-faidahku. Nah, jadi si air tadi sebenarnya dia berkata dengan lisan keadaannya. Ya, lisan itu ada dua, ada lisanul maqal ngarannya, lisanul hal, ada lisanul hal. Lisan maqal itu ya suara, mun banyu itu kada bersuaranya, nang ada cuma lisan hal. Misalnya seseorang marah, inya berkata aku marah, itu ngarannya lisanul maqal. Tapi kalau inya kada bersuara aku marah tapi merangut, nah merangut itu lisanul hal ngarannya, menunjukkan bahwa dia marah. Jadi si air ini dia dengan lisan halnya berkata, uja air, lihati nih aku, renungkan aku nih, lihati sifat-sifatku, lihati manfaat-manfaatku, lihati faidah-faidahku. Nah, air ini menyuruh kita, menyerukan kepada kita untuk melihat keajaiban-keajaiban si air tadi. Apakah kamu menyangka, ujar si air, bahwa aku menjadikan diriku? Apakah kamu menyangka bahwa aku ini maulah seorang diriku ini? Atau diciptakan oleh seseorang dari jenisku? Nah, itu air berseru seperti itu, lisanul hal. Dan bukan hanya air, setiap makhluk Allah, baik batu, baik tumbuh-tumbuhan, baik hewan, semua itu adalah berkata dengan lisan keadaannya, dengan lisan halnya. Dia berseru kepada kita, hai orang yang melihat aku, tengoklah aku, apakah aku ini ada dengan sendirinya, atau aku diciptakan oleh sesamaku, atau aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang punya mata hati yang tajam, maka dia bisa mengerti dan bisa mendengar apa yang disuarakan, diungkapkan oleh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Apakah kamu tidak merasa malu, ujar si air nih dengan lisan halnya, bahwa kamu memandang pada kata-kata yang tertulis dari 3 huruf, lalu kamu putuskan bahwa kata-kata itu dari ciptaan anak Adam yang alim, yang berkuasa, yang berkehendak, yang berbicara. Kemudian kamu memandang kepada keajaiban-keajaiban, garis-garis ketuhanan yang tertulis di atas lembaran-lembaran wajahku dengan pina ketuhanan, di mana penglihatan tidak mengetahui zatnya, gerakannya, bersambungnya dengan tempat garis itu. Kemudian hatimu terlepas dari kebesaran penciptanya. Artinya, ujar si air, ikam itu melihat ada tulisan-tulisan, maka ikam lakas saja menyimpulkan bahwa tulisan-tulisan si Fulan bin Fulan. Tapi kenapa engkau melihat tulisan-tulisan yang ada di wajahku ini kada sampai memandang bahwa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nutfah, air mani. Nutfah berkata, air mani yang ada di rahim ibu, berkata kepada orang-orang yang mempunyai pendengaran dan hati, tidak kepada yang dijauhkan dari pendengaran. Ini nutfah ini menghitab orang-orang yang hatinya hidup, tidak kepada orang yang hatinya mati. Ujar nutfah tadi, kamu menduga aku dalam kegelapan perut yang tenggelam dalam darah haid. Ikam menyangka aku ini tinggalam dalam darah haid. Ikam menyangka aku ini gelap di dalam rahim itu.
pada waktu yang tampak penggarisan dan penggambaran atas wajahku. Kan manusia itu ditaswir, dibentuk, dirupakan oleh Allah waktu berada di dalam rahim ibu. Lalu pengukir, maksudnya Allah mengukir biji mataku, kelopak mataku, dahiku, pipiku, dan bibirku. Maka kamu melihat pelengkungan yang tampak sedikit demi sedikit secara bertahap, dan kamu tidak melihat di dalam nutfah adanya pengukir, dan tidak di luarnya adalah melihat. Nang dalam rahim tuh kalau kita lihat dengan satu alat, maka kita melihat perkembangan di dalam rahim itu, mulai setetes air mani jadi darah, jadi daging, kemudian berbentuk setahap demi setahap. Nah, kita melihat proses itu, tapi kita kadang melihat nang memprosesnya, kita kadang melihat pengukirnya, kadang melihat di dalam rahim maupun di luarnya. Dan tidak ada berita daripadanya bagi ibu, bagi bapak, bagi nutfah, dan bagi rahim. Dan kan ada berita, sekarang aku sudah bisa ini, kan ada. Maka apakah tidak pengukiran ini lebih mengagumkan dari apa yang kamu saksikan, yang mengukir dengan pina akan rupa yang mengagumkan, yang jikalau kamu memandang kepadanya sekali atau dua kali, niscaya kamu mengetahuinya. Maka apakah kamu mampu mempelajari jenis ini dari ukiran dan penggambaran yang merata zahir dan batinnya nutfah dan semua bagian-bagiannya dengan tanpa menyentuh kepada nutfah? Allah mengukir, membentuk itu tanpa menyentuh itu nutfah dan tanpa bersambung dengannya dari dalam maupun dari luar. Nah, ini keajaiban daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menciptakan sesuatu tanpa menyentuh sesuatu itu. Maka jika kamu tidak merasa kagum terhadap keajaiban-keajaiban ini dan tidak memahami dengannya bahwa orang yang menggambar dan mengukir dan berkuasa itu tidak ada yang membandinginya dan tidak ada menyamainya seorang penggambar dan pengukir juga pun, sebagaimana ukirannya dan ciptaannya itu tidak dapat menyamainya oleh ukiran dan ciptaan. Maka di antara dua yang memperbuat dari perbedaan dan jauh adalah apa yang di antara dua perbuatan itu. Nah, kalau kita manusia menggambar, membentuk, mengukir, itu kelihatan jelas orang itu bersambung, berhubung, bersentuh dengan apa yang ia perbuat, dengan apa yang ia ukir. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci daripada bersentuhan itu. Kalau kamu tidak merasa kagum dari ini, kalau kita yang memikirkan ciptaan Allah berupa proses kejadian manusia di dalam rahim, kita renungi, mulai setitis air mani jadi segumpal darah, segumpal daging, jadi berbentuk, kita renungi itu, tapi kita kadang merasa takjub umpamanya, kita kadang merasa heran. Maka kagumlah daripada tiada kagummu itu. Kalau kita nih kadang merasa heran merenungi itu, maka heranlah kamu atas ketidakheranan kamu itu. Kita nang aneh jadinya. Kalau kita merenungi itu kadang merasa kagum, berarti diri kita ini ada kurang. Padahal kalau orang nang sempurna, dirinya nang baik, dirinya nang hidup, memandang sesuatu nang ajaib pasti kagum. Nah, kalau memandang itu kada kagum, berarti orang ini ada masalah.
melihat lukisan yang sangat indah atau melihat apa yang sangat menakjubkan, orang semuaan kagum. Inya kada kagum, berarti orang ini ada masalah. Nah, itu juga bila kita merenungi sesuatu yang diciptakan Allah dan kita kada merasa kagum, apalagi sampai terucap subhanallah, kada merasa, kada terucap maha suci Allah, biasa-biasa melihat apapun ciptaan Allah. Nah, itu menunjukkan bahwa kita ini mestinya heran dengan tidak herannya kita itu. Karena sesungguhnya itu lebih mengherankan dari setiap yang mengherankan. Yang paling mengherankan itu adalah orang yang tidak takjub terhadap keajaiban ciptaan Allah. Maka sesungguhnya yang membutakan mata hatimu beserta jelasnya ini dan mencegahmu dari penerangan beserta terangnya ini adalah layak untuk kamu herankan. Barang tuh saling genalan, samuan orang melihat, inya kada melihat, ini aneh orang ini. Siang terang benderang, barangnya ganal, orang sama melihat, inya kada melihat, aneh orang ini. Berarti orang ini ada masalah di dalam matanya. Nah, sama halnya kalau ciptaan Allah seperti nutfah, seperti binatang-binatang yang ada di darat, yang ada di laut, tumbuh-tumbuhan ciptaan Allah, bagaimana tumbuhnya, perkembangannya. Nah, kalau ini kada heran melihat itu, berarti orang ini mata hatinya ada sesuatu yang mencegah daripada kagumnya dia kepada ciptaan Allah itu. Nah, dalam minggu-minggu yang telah lalu kita masih ingat bahwa penyebab sesuatu yang membuat dia tidak kagum terhadap keajaiban ciptaan Allah itu ada 10 hal. Jadi membuat kita kada kagum. Inya kagum terhadap ciptaan-ciptaan manusia. Kalau ada manusia yang melukis, yang mengulah patung sangat indah, inya kagum. Wah, ulahan siapa tuh? Di mana rumahnya, kampung mananya begana. Tapi kalau melihat yang lebih indah daripada itu ciptaan Allah, inya kada merasa kagum dan kada mencari ulahan siapa itu. Nah, kalau demikian berarti orang ini ada penyakit di antara 10 macam penyakit. Pertama disebutkan dahulu, orang ini mungkin hubbud dunia. Orang hubbud dunia pikirannya selalu dunia. Orang pikiran dunia itu apa? Menguntungkan kada lawan dunianya. Orang yang mencintai dunia pikiran itu adalah dunia, untung kada. Nah, orang yang dikuasai hubbud dunia melihat apapun keajaiban ciptaan Allah, ini kada merasa takjub, kada merasa heran, jauh daripada mengucapkan subhanallah umpamanya. Yang kedua, mungkin penyakitnya orang ini adalah aklul haram, makan yang haram. Orang yang memakan haram mengakibatkan mata hatinya rusak. Mata hati yang rusak jelas sudah kada akan melihat keajaiban ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dimungkinkan orang ini ikhwanul ghafilin. Orang ini kawannya orang-orang yang lalai. Kawan-kawan di sekitarnya orang-orang yang lalai kepada Allah. Padahal ini kada hubud dunia, padahal makanannya orang ini halal, cuma kehidupan orang ini sekelilingi oleh orang-orang yang lalai kepada Allah. Nah, membuat inya pun jadi demikian. Yang keempat, al-kibru, kesombongan. Orang yang sombong itu sangat anti mengagumi ciptaan orang lain. Itu orang sombong. Yang kelima, kasratul mizah,
orang ini suka bersenda gurau, akhirnya menganggap sesuatu itu kayak senda gurau, sehingga kada ada lagi takjub kepada keajaiban ciptaan Allah. Yang keenam, kasratul akal, orang ini kebanyakan makan, kebanyakan akal, kebanyakan makan, menumpulkan akalnya. Kasratul naum, orang ini kebanyakan guring. Kasratul dahik, orang ini kebanyakan tertawa. Kasratul kalam, kesembilan, orang ini kebanyakan bicara. Yang ke-10, hubbus sana minan nas, orang ini suka dipuji manusia. Nah, 10 macam itu kalau ada dalam hati kita, apalagi menguasai hati kita, maka akan menumpulkan hati. Nah, hati nang tumpul, hati nang kabur, maka melihat keajaiban ciptaan Allah itu nya kadang merasa takjub. Kadang merasa takjub. Maha suci Tuhan yang memberi petunjuk, menyesatkan. Beri petunjuk Allah, yang menyesatkan Allah juga. Membelokkan, meluruskan, mencelakakan, membahagiakan, dan membuka mata hati kekasih-kekasihnya. Maka mereka menyaksikannya pada semua zarrah-zarrah alam dan bagian-bagiannya. Orang-orang yang dibukakan Allah mata hatinya, dia melihat sekecil apapun yang di alam ini adalah subhanallah, maha suci Allah. Sangat menakjubkan. Dan membutakan hati musuh-musuhnya, musuh-musuh Allah, dan terdinding dari mereka dengan kemuliaannya Allah dan ketinggiannya. Maka baginya Allah ciptaan, urusan, karunia, anugerah, kelemah lembutan, dan keperkasaan yang tidak ada menolak bagi hukumnya. Allah kalau menghukumkan A, tidak bisa menolaknya siapa juga pun. Dan tidak ada yang mendatangkan kemudian bagi qadanya. Bila Allah menentukan sesuatu, maka tidak ada yang boleh mengeritik terhadap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala itu. Nah, ketentuan Allah kada perlu dibahas, kada perlu dikritik, karena tidak ada seseorang pun yang bisa mengeritik atau mengiktiraf daripada apa yang sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan diantara tanda-tanda kebesaran, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah Muhammadur Rasulullah,
لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة إلى حضرة فيا يخرج منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل